Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Ulil Tamidi. Pada kali ini saya akan membahas tentang uh, potensi bencana alam. Jadi saya akan membahas tentang apa itu pengertian potensi bencana alam dan analisis potensi bahaya bencana di masing-masing kota di seluruh Indonesia. Baik, saya akan membahas dulu apa definisi dari potensi bencana alam itu sendiri. Potensi bencana alam, uh, uh, potensi ancaman bencana adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh kejadian alam maupun ulah dari manusia. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana itu sendiri antara lain bahaya alam dan bahaya karena ulah manusia, menurut dari United Nations International Strategy for Disaster Reduction. Dapat dilampirkan menjadi bahaya geologi dan bahaya hidrometeorologi. Menurut BNPB tahun 2014, potensi bencana alam dibagi menjadi 12 jenis, yaitu jadi 1 gempa bumi, 2 tsunami, 3 letusan gunung berapi, 4 daratan tanah serta longsor, 5 adalah banjir, 6 adalah banjir bandang, 7 adalah kekeringan, nomor 8 adalah cuaca ekstrim, nomor 9 adalah gelombang ekstrim dan abrasi, 10 kebakaran hutan dan lahan, 11 epidemi dan wabah penyakit, dan 12 adalah kegagalan teknologi. Baik, seperti di gambar di atas, ini adalah masing-masing provinsi dengan ancaman bencana alam. Yang pertama adalah dari wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Barat. Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ketiganya mempunyai ancaman bencana yang sama, yaitu banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrim, longsor, gunung berapi, kebakaran hutan dan lahan, dan abrasi. Sementara pada Provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, itu terjadi potensi bencananya adalah banjir, gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, dan longsor. Kemudian pada Provinsi Bengkulu yaitu dan Lampung adalah banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, longsor, gunung berapi, dan abrasi. Sementara pada Lampung adalah cuaca ekstrim, longsor, gunung berapi, kebakaran hutan lahan, dan abrasi. Kepada Kepulauan Bangka Belitung, potensi ancaman bencana alamnya adalah banjir dan cuaca ekstrim. Pada Kepulauan Riau, itu terjadi banjir, kebakaran hutan dan lahan, dan cuaca ekstrim. Sementara pada wilayah DKI Jakarta, potensinya bencana alam adalah banjir, cuaca ekstrim, longsor, dan abrasi. Pada Provinsi Jawa Barat, potensi bencana alamnya adalah banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrim, longsor, gunung berapi, kebakaran hutan dan lahan, dan abrasi. Sama seperti Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan pada wilayah DKI Yogyakarta terjadi banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrim, longsor, gunung berapi, dan abrasi. Pada Provinsi Jawa Timur, potensi bencana alamnya adalah banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrim, longsor, gunung berapi, kebakaran hutan lahan, dan abrasi. Pada Provinsi Banten, banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrim, longsor, gunung berapi, dan abrasi. Kemudian pada Provinsi Bali. Provinsi Bali potensi bencananya adalah banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrim, longsor, gunung api, kebakaran hutan, dan lahan, abrasi. Pada wilayah Provinsi NTB, Nusa Tenggara Barat, potensi bencana alamnya adalah banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrim, longsor, gunung berapi, dan abrasi. Pada Provinsi NTT, Nusa Tenggara Timur, sama seperti NTB. Berikutnya adalah Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan itu hampir sama seperti banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, longsor, kebakaran hutan dan lahan, dan abrasi. Pada Kalimantan Tengah diikuti oleh cuaca ekstrim. Sementara pada Kalimantan Selatan itu pada potensi bencana alamnya adalah banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, lahan, dan longsor. Pada Provinsi Kalimantan Timur, potensi bencana alamnya adalah banjir, kekeringan, cuaca ekstrim,
longsor, kebakaran lahan, dan abrasi. Pada wilayah Provinsi Kalimantan Utara, itu potensi bencana alamnya adalah banjir, gempa bumi, longsor, kebakaran hutan dan lahan, dan abrasi. Pada Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, itu potensi bencana alamnya adalah banjir, gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrim, longsor, gunung berapi, dan abrasi. Sementara pada Provinsi Sulawesi Selatan, potensi bencana alamnya adalah banjir, gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrim, longsor, dan abrasi. Berikutnya adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. Potensi bencana alamnya adalah banjir, gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrim, longsor, dan abrasi. Pada Provinsi Gorontalo, itu jadi banjir, gempa bumi, kekeringan, longsor, dan abrasi. Pada Provinsi Sulawesi Barat, itu potensi bencana alamnya adalah banjir, gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrim, longsor, dan abrasi. Berikutnya pada Provinsi Maluku. Provinsi Maluku potensi bencana alam adalah banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrim, longsor gunung berapi, dan abrasi. Pada Provinsi Maluku Utara, itu potensi bencana alamnya adalah banjir, gempa bumi, cuaca ekstrim, longsor, gunung berapi, dan abrasi. Pada Provinsi Papua Barat, potensi bencana alamnya adalah banjir, gempa bumi, abrasi, longsor, dan banjir. Pada Provinsi Papua itu potensi bencana alamnya adalah banjir, gempa bumi, cuaca ekstrim, dan longsor, dan abrasi. Baik, sekian dari untuk materi kali ini tentang potensi bencana alam di wilayah Indonesia. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.